Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Vira Fernanda, absen 13, kelas 12 AKL 4 dari kelompok 3. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial untuk menginputkan transaksi 16 sampai 23 soal rumah komputer ke aplikasi Mayop. Yang pertama yang akan kita inputkan yakni transaksi ke-16. Di sini terdapat bukti transaksi 16 dan di bawahnya ada dokumen pendukung transaksinya, yakni berupa nota pesanan dari aplikasi Shopee. Bagaimana cara menginputnya? Caranya adalah di bagian sales, lalu klik receive payments. Pada deposit account-nya kita ubah menjadi cash in e-wallet. Pada customer-nya kita pilih penjualan online. Amount receive-nya sama dengan total penerimaan yang ada di transaksi 16 ini, yakni sejumlah 27.789.300 rupiah. Payment metodenya yakni dompet digital, use method, dan pada diskonnya kita isikan sesuai dengan biaya layanannya, yakni sebesar Rp280.700. Pada kolom tanggalnya kita isikan tanggal transaksinya, yakni tanggal 6 Desember 2020. Pada amount apply-nya kita isikan sama dengan total due, yakni Rp27.439.300. Pastikan pada bagian finance charge-nya sama dengan subtotal pengiriman yang ada di transaksi 16, yakni sebesar Rp350.000. Lalu klik enter. Di sini out of balance-nya menjadi 0 ya teman-teman. Lalu kita klik Ctrl R untuk melihat rekapannya. Ternyata di sini ada fade out yang seharusnya tidak ada di transaksi ini ya. Maka dari itu kita harus menghilangkannya. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita klik OK terlebih dahulu, lalu record. Setelah itu kita akan mengklik transaction journal, lalu kita cari tanggal transaksinya, yakni pada tanggal 6 Desember 2020. Kita klik bagian all, kita cari yang bagian bawah sendiri. Di sini ada pencatatan tentang payment fee tanggal 6 Desember 2020. Kita klik panahnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada taksnya yang semula VAT kita ubah menjadi ET. Nah, lalu kita rekap, lihat rekapannya. Di sini fade-out-nya sudah tidak ada ya. Maka dari itu klik OK, lalu klik OK lagi. Selanjutnya untuk dokumen transaksi ke-17. Untuk transaksi ke-17 di sini ada nota pesanan dari Shopee dan di bawahnya ada dokumen pendukung transaksi
yang berupa faktur pajak. Cara menginputkannya ke dalam aplikasi Mayop yakni pertama, klik purchase, lalu enter purchase. Pada transaksi 17, bilnya kita isi tetap ya. Lalu di suppliernya kita isikan Intel Indonesia. Pada terminnya kita ubah menjadi COD. Pada tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 9 Desember sesuai dengan transaksi ke-17. Desember 2020. Pada supplier invoice-nya kita isikan 54 PMIN. Enter. Pada bagian bill kita isikan sesuai dengan rincian yang ada di transaksi ke-17. Bilnya sesuai dengan kuantitas yang di sini ya. Yang pertama ada bilnya berjumlah 4. Item numbernya adalah CPU3. Price-nya di situ adalah 1.500.000. Yang kedua, jumlahnya ada 3. Item numbernya adalah CPU5. Price-nya sejumlah 2.500.000. Yang terakhir, bilnya ada 4. Item numbernya adalah CPU7. Harganya sejumlah 4 juta. Sudah semua. Di sini subtotalnya adalah 29.500.000. Pada bagian break-nya jangan lupa diisi sesuai dengan biaya ongkir, yakni sebesar 150.000. Bagian taksnya seperti ini, total amount-nya 32.600.000. Pada bagian P2D-nya harus diisi sesuai dengan total amount-nya, yaitu 32.600.000. Lalu kita klik Ctrl R, lihat rekapannya sudah seperti ini, maka kita klik OK. Setelah itu di-record. Yang selanjutnya, untuk mengakui adanya biaya pengiriman, kita klik banking. Biaya layanannya sebesar 326.000. Kita klik spend money. Pada bagian cek numbernya 54 PMIN. Tanggalnya 9 Desember 2020. Amountnya sejumlah 326.000. Pada bagian paynya kita isikan Intel Indonesia. Pada bagian memonya diisikan pembayaran biaya penanganan pesanan, pembayaran biaya penanganan pesanan. Pada kolom akun kita isikan akun nomor 6, yakni di payment fee, this account. Di amount-nya kita isikan 326.000. Lalu untuk melihat rekapannya kita Ctrl R. Di sini
rekapannya seperti ini, lalu klik OK. Setelah itu record. Transaksi 17 sudah selesai, maka kita lanjutkan ke transaksi 18. Transaksi 18 di sini ada bukti kas keluar dan di bawahnya ada dokumen pendukung transaksi yang berupa transferan dari Solonet. Cara menginputkan transaksi ke-18 ke aplikasi Mayop yakni dengan cara pada banking klik spend money, lalu pada payenya diisikan Solonet. Pada bagian ceknya diisikan BKK 12/7. Pada bagian tanggalnya diisikan sesuai tanggal transaksi ya, yakni 12 Desember 2020, amountnya 2.150.000. Dan di bagian memonya diisikan pembayaran TV, kabel, dan internet. Pada bagian akunnya kita cari akun nomor 6 di electricity, water, telephone, and internet. Terus account, nanti sini akan otomatis amountnya 2.150.000. Di enter, lalu kita lihat rekapannya seperti ini, lalu klik OK. Setelah itu direkord. Untuk yang selanjutnya kita akan menginputkan transaksi ke-19. Di sini ada surat order pembelian dari Prima Komputer dan di bawah ada surat order pembelian dari Prima Komputer pada transaksi 19. Cara menginputkannya yakni pada sales, klik enter sales. Lalu pada bagian invoice-nya diubah menjadi order. Pada bagian customer-nya kita isikan Prima Komputer. Pastikan di bagian tax inklusifnya tidak dicentang dan terminnya diubah menjadi COD. Pada bagian tanggalnya kita isikan sesuai dengan tanggal transaksinya, yakni pada tanggal 13 Desember 2020. Customer PO-nya diisikan SOP garing 12 garing 013. Pada bagian SIP-nya kita isikan 5 PKDG. Price-nya adalah 15.700.000. Selanjutnya pada bagian freight kita isikan sesuai dengan biaya pengirimannya, yakni sebesar 150.000. Pada bagian pajaknya ini pastikan menjadi NT. Lalu setelah itu kita klik Ctrl R. Di sini tidak ada rekapannya, tidak ada jurnalnya, maka kita klik record. Sudah seperti tadi, klik record ya. Lalu klik cancel. Transaksi ke-19 telah selesai kita kerjakan, maka selanjutnya kita akan mengerjakan transaksi ke-20. Transaksi ke-20 ini ada nota tunai
dari Els Komputer, dan di bawahnya ada dokumen pendukungnya, yakni berupa faktur pajak. Bagaimana cara menginputkannya ke dalam Mayop? Caranya yakni purchase, lalu klik enter purchase. Suppliernya diisikan Els Komputer. Terminnya jangan lupa diganti COD ya. Oke. Pada bagian tanggalnya diisikan sesuai dengan tanggal di transaksinya, yakni tanggal 13 Desember 2020. Supplier invoice-nya yakni NT-12/013. Enter. Pada bagian bill ini kita isikan sesuai dengan rincian yang ada di nota tunai ini. Billnya sesuai dengan jumlah kuantitasnya. Yang pertama ada 4, lalu item numbernya ada VGA 1050, price-nya 3.400.000. Yang kedua kuantitasnya ada 2, lalu item numbernya adalah MNT, price-nya sejumlah 1 juta. Berikutnya kuantitasnya ada 2, item numbernya adalah kayak KB atau keyboard, price-nya adalah 450.000. Selanjutnya kuantitasnya ada 5, item numbernya adalah SSD strip 512. Pada bagian price-nya diisikan 795.000. Sudah? Jika sudah, maka di sini subtotalnya 20.475.000 dan dengan PPN-nya sejumlah 2.047.500. Pada bagian freight-nya jangan lupa kita isikan sesuai dengan biaya kirim, yakni Rp100.000. Nah, setelah itu, karena transaksi ini merupakan pembelian tunai, maka pada bagian P2D-nya kita isikan sesuai dengan total amount-nya, yakni sejumlah Rp22.622.500. Nah, di sini balance dulunya 0 ya. Kita Ctrl R. Nah, di sini sudah ada rekapannya seperti ini. Kita klik OK, lalu di record. Transaksi ke-20 telah selesai kita kerjakan. Selanjutnya kita akan mengerjakan transaksi ke-21. Transaksi ke-21. Di transaksi ke-21 ini ada bukti pengeluaran bahan produksi dan di bawahnya ada dokumen pendukungnya, yakni berupa surat order pembelian dari Prima Komputer. Cara menginputkannya yakni dengan mengklik inventory, bagian inventory, lalu di adjust inventory. Pada inventory journal numbernya kita isikan BPBP garing 03. Enter. Di sini tanggal pengeluarannya akan kita isikan di sini, yakni tanggal 13 Desember 2020. Pada bagian memonya jangan lupa diisi ya. Memonya yakni pengakuan bahan baku
dan bahan penolong pesanan prima komputer. Enter. Lalu pada bagian item numbernya ini kita isikan CPU 5. Isikan sesuai rincian di bukti pengeluaran bahan produksi ini ya. Jangan lupa di kuantitinya ini kita minus, karena kita mengurangi bahan baku. Jadi di bagian kuantiti ini di minus. Yang pertama kita minus 5. Enter. Unit costnya sebesar segini. Lalu selanjutnya ada SD 512, kuantitinya minus 10. Enter. Berikutnya ada RM 8, kuantitasnya ada min 10. Enter. Lalu selanjutnya ada VG strip 1050, kuantitasnya ada minus 5. Lalu MNT, kuantitasnya ada minus 5. Selanjutnya ada KB, kuantitasnya minus 5. Lanjut lagi ada MS, kuantitasnya minus 5. Berikutnya KC, kuantitasnya minus 5 juga. Berikutnya ada CL, kuantitasnya adalah minus 10. Berikutnya ada PS, kuantitasnya ada minus 5. Kita cek dahulu apakah semuanya barang-barangnya sudah dimasukkan. Maka di bagian kolom akunnya ini kita isi. Yang pertama di CPU 5 ini kita isikan akunnya nomor 5. Nomor 5 yang 51100, yakni raw material cost process. Use account. Kita copy terlebih dahulu karena kebanyakan akunnya sama. Nah, pada bagian KC ini kita ubah akunnya tidak sama seperti yang sebelumnya. Di sini akunnya nomor 51200, yakni factory overhead cost process. 51200 use account. Gini. Enter. Jangan lupa enter dulu ya kalau di akunnya ini. Kalau tidak di enter nanti di rekapannya tidak akan tercatat bagian sini. Setelah itu kita Ctrl R untuk melihat rekapannya. Di sini sudah masuk semua ya. Lalu klik OK. Jika sudah benar, klik record. Berikutnya kita akan mengisikan transaksi ke-22. Kita lihat transaksi 22 di sini ada kartu harga pokok produksi, di bawahnya ada dokumen pendukung transaksi berupa bukti pengeluaran bahan produksi yang tadi sudah kita inputkan ya di transaksi 21 tadi. Pada transaksi ke-22 ini kita akan menginputkan akun yang belum kita akui, yaitu biaya
kita akan mengakui biaya yang belum kita akui, yaitu biaya tenaga kerja langsung sebesar 270.000. Caranya adalah di bagian account ini direkord journal entry, lalu pada bagian general jurnalnya kita ganti menjadi KHPP-03. Pada bagian tanggalnya diisikan pada tanggal 15 Desember sesuai transaksi ya, 15 Desember 2020. Memonya yakni pengakuan biaya tenaga kerja langsung pesanan prima komputer. Enter. Pada bagian akun ini kita cari akun 5, lalu kita cari akun 5 1300 yakni direct labor cost process. Kita use account-nya. Di sini kita isikan sesuai dengan biaya layanannya tadi yakni 270.000. Selesai. Lalu pada akunnya yang kedua kita isikan pada akun 21400 yakni expense payable. Use account pada kreditnya ini, maka otomatis kreditnya ini akan sesuai jumlahnya dengan debit. Lalu kita klik enter. Kita lihat rekapannya, Ctrl R. Di sini rekapannya sudah seperti ini ya. Ada direct labor cost process di bagian debit 270.000, expense payable di bagian kredit sebesar 270.000. Jika sudah sama, klik OK lalu klik record. Selanjutnya kita akan menuju transaksi yang terakhir yang ada di video ini, yakni transaksi 23. Di sini ada bukti penerimaan barang jadi, dan di bawahnya ini ada nota tunai, dan di bawahnya lagi ada dokumen pendukungnya yakni berupa faktur pajak. Cara menginputkan transaksi 23 ke aplikasi Mayop yakni dengan cara di inventory, klik adjust inventory, lalu di inventory jurnal numbernya kita ganti menjadi BPBC-03, dan di tanggalnya ini kita isikan sesuai tanggal di sini, transaksi di sini ya, yakni tanggal 15 Desember 2020. Nah, di memonya ini diisi dengan pengakuan pesanan prima komputer yang telah selesai. Enter. Pada bagian item numbernya ini kita tulis PKDG. Di bagian quantity-nya ini 5, unit cost-nya kita isikan 0, amount-nya 0. Yang kedua PKDG lagi, kuantitasnya 0, unit cost-nya 0, amount-nya adalah 53 juta, amount-nya 53.060.000 rupiah. Karena di sini untuk pengakuan bahan baku, maka di akunnya kita isikan nomor 51100 yakni berupa raw material cost process use account. Selanjutnya di sini kita isikan PKDG lagi, kuantitasnya pastikan 0, unit cost-nya 0, amount-nya adalah 7.100.000. Akunnya kita isi untuk pengakuan bahan penolong, kita isikan akun nomor 5
5.1.200, yakni berupa factory overhead cost process use account. Selanjutnya lagi PKDG lagi, ini yang terakhir ya. Di sini kuantitasnya 0, unit cost-nya 0, dan jangan lupa di amount-nya adalah 270.000 tadi. Di akunnya ini kita isikan 5, akun 5 sesuai dengan sebelumnya. Tapi di sini ada direct labor cost process use account. Ctrl R untuk melihat rekapannya. Di sini sudah seperti ini. Finished goods inventory-nya yang atas sendiri 0 ya. Lalu klik OK, record. Selesai, cancel. Selanjutnya setelah selesai mengakui penerimaan barang jadi, sekarang kita akan menggantikan transaksi order menjadi invoice. Di sales ini kita klik sales register, kemudian cari transaksi 13 Desember 2020. 13 Desember 2020 di kolom order. Ini sudah muncul Prima Komputer 13 Desember 2020. Klik panahnya tadi, lalu ini di sini ada tulisan invoice kecil di bagian bawah sendiri. Di atas register ada tulisan invoice, ini kita klik. Nah, maka secara otomatis yang tadinya berupa order sekarang menjadi invoice. Kita Ctrl R seperti ini, klik OK. Pada balance due-nya ini masih 86.500.000. Mengapa demikian? Karena transaksi ini belum dibayarkan ya. Setelah itu kita klik record, lalu oke, klik di close. Setelah itu kita ke langkah yang terakhir di sales, lalu ke receive payments. Pada customernya diisi Prima Komputer, di use customer. Pada amount-nya amount receive-nya ini ya, kita isikan 86.500.000. 86.500.000. Payment metode-nya jangan lupa diisikan cash. Use method. Di bagian deposit account-nya ini kita ganti dari cash in bank menjadi cash on hand. Use account. Pada bagian tanggalnya ini disesuaikan dengan tanggal transaksi ke-23, yakni pada tanggal 15 Desember 2020. 15 Desember 2020. Setelah itu pada amount applied-nya kita isikan 86.500.000. Ini sudah secara otomatis terisi seperti ini. Lalu di enter. Kita lihat ini out of balance-nya sudah 0 ya. Nah, jadi kita lihat rekapannya seperti apa. Ternyata di debit ada cash on hand sejumlah 86.500.000. Lalu pada account receivable di kredit sebesar 86.500.000. Nah, setelah itu klik OK. Kita record, jangan lupa di record. Oke, di cancel. Nah, sekian video tutorial dari saya. Semoga teman-teman paham dengan tutorial yang saya kerjakan. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf bila saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.